wanita itu seperti halnya mahkota yang harus dijaga. Itu persiapkan jangan banyak-banyak, karena nanti kalau banyak-banyak rawan tertukar dan rawan hilang, rawan pecah gitu ya. Jadi untuk terakhir itu salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Oke, kawan-kawan santri mendunia dimanapun kalian berada. Kemarin sudah kita bahas nih, apa aja yang harus kita persiapkan ketika pendaftaran nanti masuk di Gontor Putra. Untuk kemarin yang Putra, tapi kalau yang kali ini kita bahas tentang apa aja yang harus kita bawa ketika kita masuk ke Gontor Putri. Nah, kemarin aku sudah sedikit tanya-tanya apa aja yang harus dibawa ketika nanti masuk di Gontor Putri. Ya, jadi untuk aku ini kan lulusan Gontor Putra, bukan Gontor Putri. Jadi kalau ada yang salah atau ada tambahan bisa langsung ketik ya di komen di bawah. Nanti mungkin bisa menjadi informasi yang ya baik untuk masyarakat lainnya. Nah, kawan-kawan, oke. Kali ini kita bahas seperti halnya di Gontor Putra. Di Gontor Putra ada 4 style model baju yang harus kita persiapkan. Yang kemarin itu kalau kita bahas yang pertama itu baju untuk masuk kelas, baju formal ya, baju formalnya itu. Terus yang kedua itu baju sehari-hari dan juga baju olahraga. Terus yang ketiga itu baju ke masjid, dan juga yang keempat dan yang terakhir itu baju berpramuka. Sama halnya seperti di Putra, Gontor Putri pun juga seperti itu. Tapi di Gontor Putri yang harus kita perhatikan, karena putri itu harus semuanya tertutup, karena wanita itu seperti halnya mahkota yang harus dijaga. Jadi harus disimpan dan harus ditaruh tempat yang tertutup. Maka dari itu memakai bajunya harus yang sesuai syar'i. Nah, dari nama Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, modern ya. Modern bukan berarti kita melampaui dari syariat Islam. Tetap kita modern tapi tetap dengan syariat Islam. Nah, oke, kita masuk ke baju formalnya. Kita bagi aja ya kayak kemarin. Kemarin itu kita bagi menjadi 4. Nah, kalau Gontor Putri itu ada seragam biasanya yang sudah disediakan di pondok sana, tinggal beli seragam untuk masuk ke kelas, dan juga biasanya seragam ini dipakai untuk perkumpulan-perkumpulan. Nah, itu tadi. Terus untuk baju-bajunya kita bahas baju. Ada baju dan ada kaos juga. Nah, untuk baju itu persiapkan jangan banyak-banyak, karena nanti kalau banyak-banyak rawan tertukar dan rawan hilang. Dan juga kita perhatikan jangan beli yang terlalu mahal, beli yang murah aja, jangan yang terlalu branded atau bermerek mahal, kita beli yang murah aja. Nah, untuk baju nih, untuk baju boleh baju ataupun boleh membawa gamis ya. Di antara baju ini ada tipe-tipe gamis. Nah, kalau kita perhatikan di gamis itu harus sesuai dengan syariat Islam, harus syar'i ya. Jadi kalau gamisnya itu nggak ada karetnya, biasanya kan ada gamis yang di pinggangnya itu ada karetnya. Nah, jadi kalau di pinggangnya ada karetnya itu terlihat kan lekukan tubuh kalian ya. Jadi jangan membawa gamis yang ada karetnya tadi. Untuk yang baju-baju biasa itu boleh,
Tapi ukurannya panjangnya seperti kita sedang berdiri tegap ya. Kalau kawan-kawan berdiri tegap itu kan seperti ini. Nah, itu panjangnya sesuai dengan ukuran tangan ketika kita berdiri. Nah, panjangnya segitu. Nah, untuk itu tadi sudah atasan ya. Kita bahas sudah atasan. Untuk yang rok itu yang terpenting itu harus berbahan kain dan tidak boleh berbahan jeans atau merek-merek yang lagi trendy sekarang, itu nggak boleh. Harus sesuai syar'i dan bahannya kain, berbahan kain. Itu untuk rok ya. Atasan sudah, bawahan sudah. Terus selanjutnya kita bahas sepatu. Oke, sepatunya apa yang harus kita bawa? Nah, sepatunya itu sepatu pantofel dan harus berhak 3 cm. Jadi panjangnya harus gini, 3 cm. Tidak boleh terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang nanti terlihat seperti jalan-jalan di mall gitu kan. Nah, pantofelnya harus berhak 3 cm. Itu tadi. Baju atasan sudah, baju formal tadi sudah dibahas karena ada baju seragam sendiri. Nah, untuk kerudung itu sudah ada standarisasi dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi kalau lebih amannya kawan-kawan beli di pondok aja, jangan beli di luar untuk beli kerudungnya, karena di situ semuanya ada, tinggal beli di sana, dipersiapkan di sana aja. Nah, kerudung sudah sangat simpel sekali. Nah, terus selanjutnya yang terpenting itu sandal. Untuk sandal jepit yang harus kawan-kawan beli itu jangan terlalu mahal, ataupun sandal-sandal yang model-model itu kalau aku saranin sih nggak usah, karena nanti rawan tertukar dan rawan hilang gitu. Mending lebih baik beli yang sandal murah aja, terus ya sandal jepit lah. Seperti halnya yang sudah kita bahas kemarin di apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika di Gontor Putra. Sama aja, karena kita di pondok jadi kita harus beli yang murah-murah aja. Kita mau ngapain? Bukan mau fashion show kan? Bukan mau tampil di depan umum kan? Tapi kita di Pondok Modern kan kita untuk belajar ya. Jadi untuk sandal nggak usah yang neko-neko, cukup sandal jepit aja. Ya, nanti mungkin bisa aku kasih gambarnya di sini ya, sandal jepit yang kira-kira mantap gitu ya. Kira-kira keren gitu. Selanjutnya tadi kan baju sehari-hari dan juga baju formal itu sudah kita bahas. Habis ini itu baju ketika berolahraga. Nah, untuk berolahraga itu persiapkan celana atau training, celana olahraga atau training. Nah, celana olahraga itu juga harus kita perhatikan. Celana olahraganya itu sama seperti Gontor Putra kemarin, atasannya berkaret, terus bawahnya juga berkaret, dan enggak slim fit, tidak terlalu ngapret. Kalau bahasa Jawanya ngapret ya. Ya, kita sudah bahas terkait celana. Tadi belum kita bahas kaosnya. Berbeda dengan baju, ini kita bahas kaos. Untuk kaos kawan-kawan bebas membeli, tetapi harus berukuran seperti tadi. Ukurannya seperti kita sedang berdiri tegap, dan ukuran baju panjangnya segitu. Panjangnya segitu. Bukan sepinggang, tapi ada lebihannya. Panjangnya seperti kita sedang berdiri tegap. Dan untuk ukuran lengannya, baju dan juga kaos itu ukurannya sejari, bukan segini tapi sejari. Karena ketika nanti pakai segini, para putri-putri nanti kalau pakai baju yang terlalu pendek, ketika mengangkat tangan kan otomatis
auratnya kelihatan. Nah, jadi dipersiapkan baju yang ukurannya segini, lengannya segini ukurannya. Baju maupun kaos itu ukurannya segitu semuanya. Nah, untuk sepatu olahraga apa yang harus kita bawa? Ya, untuk sepatu olahraga itu simpel aja, nggak usah mahal-mahal, nggak usah yang terlalu branded. Pokoknya bebas, kawan-kawan boleh membeli apa aja dan bebas, nggak usah terlalu dipikirkan untuk yang sepatu olahraga. Jadi kawan-kawan boleh beli sepatu yang misalnya kalau kemarin kita bahas kalau yang hobi futsal silakan beli sepatu untuk futsal. Terus kalau yang hobi basket silakan beli untuk basket. Tapi untuk putri biasanya ya mungkin ada yang suka basket, mungkin bisa juga beli sepatu basket, ataupun juga suka lari bisa beli sepatu untuk lari. Ya, jadi bebas. Ini tadi. Nah, kita sudah bahas terkait tadi baju ke kelas, baju sehari-hari, terus baju olahraga, terus pakaian untuk pergi ke masjid atau pakaian untuk sholat. Nah, otomatis kalau putri sholatnya harus pakai mukena kan, jadi persiapkan untuk membeli mukena. Nah, persyaratan mukenahnya ini juga harus diperhatikan. Itu tidak boleh berneko-neko, tidak boleh terlalu banyak gambarnya, bermotif tapi tidak tidak berwarna yang mencolok atau berwarna dua. Jadi misalnya ini putih ya, mukenanya putih, terus coraknya itu boleh warnanya putih atau sedikit soft gitu warnanya. Itu boleh juga mukena yang bermodel polos, itu boleh juga. Nah, untuk mukena jangan beli yang bergambar-gambar, misalnya gambar ya Doraemon, terus gambar SpongeBob, terus gambar yang lain dan lain sebagainya. Jangan. Kita di sini mau belajar, jadi harus pakai mukena yang biasa, warna putih polos itu tadi. Nah, selain mukena, para putri-putri ini nanti harus membawa sajadah. Sajadahnya seperti yang putra kemarin harus membawa sajadah yang standar, ukuran standar, tidak boleh terlalu besar. Ya, harus standar. Dan tidak boleh terlalu kecil, ukurannya standar itu tadi. Udah sajadah, terus membawa Al-Quran. Untuk ke masjid itu harus membawa Al-Quran yang ukurannya ya standar. Ukurannya standar, tidak terlalu kecil. Ukurannya seperti ini ya. Kemarin sudah aku jelaskan di pembahasan apa saja yang harus dibawa ketika Gontor Putra itu sama. Nah, tidak boleh terlalu kecil, harus standar ini. Nah, itu untuk yang dibawa ketika pergi ke masjid ataupun untuk sholat. Nah, ada juga yang harus kita persiapkan, itu Al-Quran terjemah. Al-Quran terjemah itu harus dipersiapkan karena nanti pasti ada pembahasan terkait tafsir, terus terkait pembelajaran terjemah, itu nanti ada pembahasan di kelas. Jadi dipersiapkan Al-Quran terjemah dan juga Al-Quran yang biasa. Untuk Al-Quran terjemah ini boleh yang kecil, tapi untuk yang Al-Quran biasa itu harus standar. Itu tadi. Untuk terakhir itu baju pramuka. Untuk baju pramuka itu bisa kawan-kawan beli di pondok sana. Tinggal beli, untuk atribut-atributnya nanti sudah dipersiapkan di sana. Nah, sudah kita bahas terkait baju, keseluruhan dari baju masuk kelas, baju formal, terus baju sehari-hari, terus kaos, terus baju olahraga, terus dan juga baju pergi ke masjid itu sudah kita bahas. Sekarang peralatan apa yang harus dibawa? Ya, sama halnya yang seperti di Gontor Putra. Ini aku ngomong seperti halnya di Gontor Putra karena kemarin sudah dibahas. Karena Gontor Putra dan Gontor Putri itu tidak jauh beda. Ya sedikit-sedikit sama lah. Tapi kalau putri kan terkadang
peralatannya lebih lengkap, entah peralatan mandi, terus peralatan makannya itu lebih lengkap. Nah, untuk alat makan ya harus kita bawa piring, terus gelas, dan kalau perlu peralatan sendok atau garpu itu boleh dibawa. Tapi untuk yang piring dan gelas itu tidak boleh berbahan kaca, harus berbahan plastik karena nanti rawan pecah gitu ya. Jadi kalau modelnya plastik itu kan tidak mudah pecah tuh. Nah, untuk alat mandi bebas ya. Untuk para putri-putri ini, kawan-kawanku yang putri, bebas entah mau beli yang alat mandi yang seperlunya aja. Kalau pesanku itu nggak usah terlalu ya banyak-banyak, nanti juga habis terus rawan hilang juga. Jadi ya perlunya aja dibeli ya, dari gayung, terus peralatan mandi, sabun mandi, odol, terus sikat gigi, sampo, terus sabun muka, mungkin boleh ditambah-tambah apalah krim-krim dan lain sebagainya. Tapi coba diperhatikan tidak boleh bawa make up ya kalau nggak salah. Nanti kalau salah bisa ini ya, komen di bawah ya. Katanya tidak boleh bawa make up, bolehnya cuman bawa skincare. Itu tadi. Skincare untuk mungkin ya buat perawatan-perawatan, dan juga bedak itu tadi boleh dibawa. Nah, terus untuk ini ya diperhatikan untuk kacamata juga, yang bagi pemakai kacamata seperti saya ini tidak boleh pakai kacamata yang terlalu besar. Jadi kacamatanya modelnya standar. Itu tadi. Nah, sudah kita bahas alat makan, terus alat mandi, dan terkait ini baju-baju tadi. Yang terakhir ini mungkin peralatan untuk ya masuk kelas ya. Peralatan masuk kelas, siapkanlah ini alat-alat tulis, terus ballpoint, pensil, dan lain sebagainya, dan juga buku-buku, dan juga buku-buku tulis. Buku-buku nanti bisa dibeli di sana. Jadi berdasarkan urutan kelas 1 itu harus beli buku apa aja, terus buku kelas 2 itu harus beli buku apa aja. Nah, harus diperhatikan juga mungkin ini buat tambahan ya, dari aku harus membawa spidol permanen. Ya, jadi spidol permanen untuk ditulisin di barang-barang kalian agar tidak mudah tertukar dan juga tidak mudah hilang. Kalau aku dulu sih kasih tanda ya, bukan kasih nama. Karena kalau ditaruh nama itu terlihat jelek lah nanti. Kalau aku taruhnya di belakang-belakang baju, misalnya baju ya dikasih namanya itu dikasih di belakangnya, di belakang bajunya, jangan di depannya. Misalnya namaku kan Zaki, jadi ditulis Z sama F gitu aja. Nggak usah terlalu besar, nanti kalau terlihat terlalu besar nanti tembus gitu. Dan juga di alat-alat yang lain mungkin peralatan-peralatan kalau mau ini takut hilang, mau ditulisin nggak apa-apa, silakan ditulisin. Oke, itu tadi kawan-kawan santri mendunia dimanapun kalian berada, itu tadi terkait pembahasan apa aja sih yang harus kita bawa di Gontor Putri ketika nanti pendaftaran di Gontor Putri itu apa aja ya. Jangan lupa juga agar channel ini lebih update lagi dan informasinya lebih berkembang, silakan bantu aku ya untuk like, comment, share, and subscribe channel Santri Mendunia Official. Ya, tinggal klik di bawah, langsung subscribe di bawah ya. Itu tadi, semoga bermanfaat dari apa yang udah aku sampaikan. Dan yang mau masuk ke pondok, ma'an aja. Terus ya good luck. Ya, antara ma'an aja sama good luck sama aja. Pokoknya tetap semangat, tetaplah berjihad. Karena di dalam mahfuzat kan ada ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ya, ijhad wala taksal, jangan bermalas-malasan. Karena an-nadamah, penyesalan itu ada di belakang. Itu aja dari aku, Maulana Zaki Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.